Oke, metode yang ketiga sekaligus metode terakhir untuk mencari solusi awal ini yaitu adalah metode aproksimasi Vocal atau kita sebut dengan FAM. Nah, berdasarkan banyak percobaan, metode ini selalu memberikan solusi yang terbaik dibandingkan dengan dua metode sebelumnya, yaitu least cost dan juga northeast corner. Nah, solusi awal yang kita hitung dengan FAM ini biasanya kalau kita uji optimalitasnya, dia memang sudah yang paling optimal. Artinya dia selalu hasilnya selalu prosesi, hasilnya selalu yang paling minimal. Tapi bukan berarti ketika kita sudah menggunakan metode FAM lantas kita tidak melakukan uji optimalitas, tidak begitu. Jadi tetap kita harus melalui dua fase, yaitu yang pertama kita hitung dengan solusi awal, yang kedua kita baru uji optimalitas gitu. Nah, dari ketiga metode untuk mencari solusi awal, memang FAM ini yang paling rumit begitu karena kita harus menghitung yang namanya OP atau opportunity cost. Jadi FAM ini mengusulkan alokasi unit, kita menghitung alokasi unit itu dengan meminimalkan opportunity cost dulu. Nah, caranya bagaimana? Yaitu mengurangkan biaya pertama terkecil dengan biaya terkecil kedua dalam satu baris atau satu kolom. Nah, jadi karena cara yang paling rumit, jadi wajar kalau dia bisa menghasilkan nilai yang paling terendah gitu ya. Jadi langkah pertama dalam metode FAM itu yang pertama adalah hitung opportunity cost dulu untuk setiap kolom dan baris. Biaya ini adalah penalti karena telah memilih kotak dengan biaya yang paling minimum. Yang kedua, pilih baris dan kolom dengan nilai OP terbesar, kemudian alokasikan sebanyak mungkin dengan nilai biaya transport atau CIJ minimum pada baris atau kolom yang dipilih. Nah, kemudian langkah yang ketiga, sesuaikan penawaran dengan permintaan. Kemudian langkah yang keempat, jika permintaan dan penawaran belum terpenuhi, maka diulang terus sampai semuanya terpenuhi. Baik kolom permintaan dan kolom penawaran sudah terpenuhi, maka dia sudah stop sampai di situ. Nah, jika ditemukan nilai OP yang sama, kalau kalian nantinya menghitung nilai OP-nya itu ada yang sama, kalian boleh memilih kotak secara acak saja. Begitu ya. Baik, langsung kita maju pada perhitungannya saja. Nah, di sini, kalian harus memperhatikan ini. Nah, yang saya beri tanda panah atau disebut dengan penalty cost. Nah, penalty cost ini kita dapatkan dengan cara kita mengurangkan biaya terkecil kedua dengan biaya terkecil yang paling kecil. Di mana di sini biaya terkecil kedua itu ada pada angka 18, pada angka 8. Dan biaya yang paling kecil itu ada pada angka 3. Sehingga kita dapatkan nilai penalty cost-nya adalah 8 min 3, yaitu 5. Begitu. Kemudian pada kolom yang kedua, yang paling kecil adalah 5 dan terkecil kedua adalah 9, maka 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Kemudian yang di sini terkecil yang pertama adalah 6 dan terkecil kedua adalah 12, maka 10, maka 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Nah, begitu juga dengan baris sumber juga harus kita hitung penalty cost-nya. Di sini yang terkecil pertama itu adalah 5 dan yang terkecil kedua adalah 6, maka 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Kemudian terkecil kedua pada terkecil pertama pada baris kedua ini adalah 10 dan terkecil kedua 12, maka 12 dikurangi 10 2, dan yang terakhir terkecilnya adalah 9, terkecil kedua adalah 9, terkecil pertama adalah 3, sehingga 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Nah, sudah paham cara menghitung nilai opportunity cost? Nah, sudah paham? Kalau sudah paham, maka kita lanjut pada langkah berikutnya, di mana kotak yang akan kita pilih untuk kita beri alokasi terbanyak itu adalah yang nilai opportunity cost-nya itu paling besar. Yang paling besar yang mana? Yang ini. Yang saya beri kotak merah, yaitu adalah 6. Nilai penalty cost-nya adalah 6. Kita harus fokus pada yang ada di sini. Nah, kita fokus pada baris yang ketiga. Di mana baris ketiga ini biaya transportasi yang terkecil adalah ada pada X
31. Maka inilah yang akan kita isi. Maka X31 terpilih untuk dialokasikan unit pertama. Sebesar apa? Nah, caranya sama. Kita hitungnya berarti min sumbernya, sumber dari pabrik ketiga yaitu 80, permintaan dari pasar pertama adalah 150. Maka kita isi di sini dengan angka 80. Nah, maka nilai X31 sama dengan 80. Begitu. Nah, karena X31 sama dengan 80, maka artinya sumber yang ketiga itu sudah habis, maka kita coret. Oke, baik, sudah paham? Nah, kalau baris yang sudah kita coret, maka kita tidak boleh menggunakannya lagi. Sehingga harus kita hitung ulang nilai OP-nya atau opportunity-nya harus kita hitung ulang. Di sini karena hanya ada dua baris saja, maka ya sudah kita hitung 15 dikurangi 8, 7, kemudian 10 dikurangi 5, 5, dan 12 dikurangi 6, 6. Sedangkan yang penalti cost di sini tetap, ya kan, terkecil pertama 5, terkecil kedua 6, maka 6 dikurangi 5, 1, terkecil pertama 10, terkecil kedua 12, maka 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Nah, dari sini kita cari lagi, manakah nilai opportunity cost yang paling besar. Nah, yang paling besar ada pada kolom yang pertama. Nah, yang saya beri lingkaran berwarna merah atau yang ini. Nah, sehingga kita lihat pada kolom pertama. Pada kolom pertama, karena X31 sudah tidak boleh diproses lagi, maka kita lihat dari 8 dan 15, yang nilai biaya transportasinya terkecil adalah X11, iya kan? 15 sama 8 yang paling kecil adalah 8. Maka alokasi berikutnya ada pada angka ini, pada X11 ini. Nah, nilai OP akan berubah setelah baris kolom terpenuhi, dan terbesarnya adalah 7. Dengan biaya transportasi terkecil pada kota X11, maka kita alokasikan. Di sini tadi sudah terisi 80, sehingga sisanya di sini ada 70. Maka nilainya min 70 dengan 120, ya kan? 70 dengan 120, maka nilainya adalah 70 pada nilai X11. Nah, ini dia nilainya. Sudah saya tuliskan di sini 70. Nah, dengan begini maka permintaan dari pasar pertama sudah terpenuhi semua. Ya kan, permintaannya pertama sudah terpenuhi semua, maka kita tutup barisnya. Nah, sudah paham? Nah, sehingga karena ini sudah kita tutup, maka kita hitung ulang di sini. Kita hitung ulang nilai OP-nya. Di mana di sini 10 kurangi 5 ada 5, 12 kurangi 6 ada 6, di sini 6 dikurangi 5 ada 1, dan 12 dikurangi 10 ada 2. Kita lihat nilai OP yang terkecil berikutnya, nilai OP yang terbesar berikutnya ada pada kolom yang ketiga, yang saya beri lingkaran merah. Nah, kita harus melihat pada baris yang ada di sini. Nah, baris yang ada di sini, nilai biaya terkecil, nilai transportasi terkecil ada pada ini, X13, ya kan? X13, maka kita alokasikan dana sebesar-besarnya di X13. Nah, nilainya berapa? Min 50 per 60. Kok bisa 50? Nah, karena ini tadi sudah terpakai 70, maka sisa supply-nya di sini tinggal 50. Tinggal 50 kan? Kemudian di sini permintaannya 60. Maka yang terisi di sini adalah 50 baris yang terpenuhi. Sehingga dengan di sini saya isi 50, maka sumber pertama sudah habis terdistribusi. Kita coret. Nah, oke, dan yang terakhir, yang tersisa adalah ini, kotak yang ada di sini, bukan? Nah, sudah, mau nggak mau, tersisa ini. Di mana di sini nilai OP terbesar yang belum terisi adalah X22 dan X23 dengan nilai minimumnya biaya terendah ada di X22, maka X22 dulu yang harus kita isi. X22 mau kita isi berapa? Nah, mau kita isi di sini permintaannya 70, kemudian di sini sisanya adalah
10, maka 10,80, ya kan? Sorry, kok 10? 70. Ini di permintaannya 70, kemudian suplainya 80, maka ini bukan 10 ya, ini 70 ke 80, maka nilainya di sini adalah 70 unit. Maka kita ketik di sini, kita tulis di sini 70 unit. Nah, ini dia. Sudah saya tulis 70 unit, maka dengan 70 unit terisi, maka permintaan dari pasar yang kedua sudah terpenuhi. Seperti itu. Nah, yang tersisa adalah X23. X23 berapa? Begitu kan? X23 berapa? Nah, X23 tadi sisanya. Di sini tadi ada sudah terisi 50, maka di sini sisanya adalah 10. Sorry, di sini sisanya 10. Yang ini sudah terpakai 70, maka di sini sisanya juga 10. Maka kita isikan 10 unit di sini sehingga habis. Maka dengan seluruh kotak telah terpenuhi, maka biaya yang harus dikeluarkan di sini adalah 70 kali 8 ditambah 50 kali 6, 70 kali 10 ini, kemudian 10 dikali 12 dan 80 dikali 3, maka hasilnya adalah 1920, biaya yang paling terpenuhi. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih. Ya, jelas nggak ada di sini ya, tapi nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di Google Classroom atau bisa ditanyakan melalui Betsy juga nggak apa-apa ya Betsy ya. Begitu. Ini masih solusi awal. Di materi extended berikutnya, saya akan ajari kalian bagaimana kita menghitung atau menguji optimalitas dari solusi awal itu tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.